welcome to my channel. Di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman pertama aku ketika pertama kali mendengar bahasa Melayu di Malaysia. Jadi aku menyebutnya bahasa Malaysia aja ya, biar lebih simple. Jadi teman-teman, sesuai pengalaman aku ketika pertama kali mendengar bahasa Melayu di Malaysia ataupun bahasa Malaysia, ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang membuat aku itu confused ataupun bingung. Ini juga menjadi salah satu alasan aku, yaitu membuat video belajar bahasa Melayu Malaysia ataupun belajar bahasa Malaysia di channel YouTube aku. Jadi supaya teman-teman yang pertama kali datang ke Malaysia, kalian tidak confused ataupun bingung seperti aku ketika pertama kali sampai dan mendengarkan bahasa Malaysia. Jadi teman-teman, di video aku yang sebelumnya ada beberapa komentar yang mengatakan kalau bahasa Melayu di Malaysia itu tidak sebagus bahasa Melayu di Riau. Yang katanya seharusnya aku itu belajar bahasa Melayu di Riau. Jadi aku tuh kan tinggal di Malaysia teman-teman. Jadi apa salahnya kita itu sharing tentang bahasa yang biasa kita pergunakan. Kecuali kalau aku itu tinggal di Riau, tidak ada salahnya juga aku sharing tentang bahasa Melayu di Riau. Jadi poinnya jelas ya teman-teman, karena aku tinggal di Malaysia. Dan supaya orang-orang yang nantinya pertama kali sampai ke Malaysia tidak confused ataupun tidak bingung seperti aku pertama kali mendengarkan bahasa Melayu di Malaysia ataupun bahasa Malaysia yang beberapa kalimat ataupun beberapa kata membuat aku itu confused ataupun bingung. Dan seperti biasa, sebelum mulai video ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Oke teman-teman, jadi kata yang pertama yaitu lewat. Jadi di Indonesia ketika kita mau melewati suatu tempat ataupun lalu dari suatu tempat, itu kita mengatakan aku mau lewat. Dan di Malaysia kata lewat ini ternyata memiliki arti lain. Ceritanya gini teman-teman, tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalian, sebelum aku menikah di Malaysia, aku juga dulunya seorang TKI ataupun tenaga kerja Indonesia yang bekerja di bagian pabrik ataupun kilang. Dan setelah aku bekerja selama setahun, aku juga melanjutkan kuliah di Malaysia. Jadi aku kuliah sambil bekerja di Malaysia. Nah, singkat cerita, di tempat kerja aku ini beberapa abang-abang ataupun beberapa technician yang laki-laki duduk di salah satu tempat. Jadi aku mau lewat dari tempat itu. Jadi aku untuk permisi, aku tuh bilang permisi ya bang, aku itu mau lewat. Dan ternyata mereka semua tercengang. Karena apa? Karena kata lewat yang aku ucapkan untuk lewat ataupun untuk lalu dari tempat itu. Nah, karena mereka sepertinya bingung ataupun confused ataupun terkejut, jadi beberapa abang-abang ini bertanya kenapa mau cakap lewat. Dan aku tuh bagi tahu kalau lewat itu maksudnya mau lalu. Dan ternyata mereka bagi tahu kalau di Malaysia itu kalau boleh jangan cakap lewat. Dan abang-abang technician ini kasih tahu bahwa arti lewat di Malaysia itu juga memiliki arti yang lain, yaitu contohnya lewat yang berarti mati. Jadi mereka kasih taunya begini teman-teman, kamu tahu tak kalau di Malaysia itu kamu cakap lewat pengertiannya itu udah aneh katanya. Jadi lewat itu maksudnya udah mau meninggal ataupun mau meninggal ya teman-teman. Dan setelah mereka bagi tahu panjang lebar teman-teman, jadi logika juga kata lewat ini juga sering dipakai di bagian kesehatan ataupun di hospital ataupun di rumah sakit. Kata lewat ini memiliki arti untuk meninggal ataupun untuk lewat ataupun meninggal teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nantinya sampai ke Malaysia, lebih baik kalian menggunakan kata lalu. Jadi contohnya kalau kita mau lewat ataupun mau lalu dari tempat itu, kita cakap tumpang lalu. Jadi lebih baik kita menggunakan kata lalu daripada kata lewat karena memiliki arti yang agak aneh ya teman-teman. Kata kedua yang membuat aku bingung yaitu kata yani. Nah, dulu di tempat kerja aku teman-teman, kata yani ini sering diucapkan oleh atasan aku ataupun bos aku di tempat kerja ketika lagi meeting. Jadi dia itu sering mengatakan, yani ya harus begini, yani ya orang harus buat begini. Nah, setelah beberapa kali aku mendengarkan kata yani ini teman-teman, khususnya dari bos aku yang sedang meeting di tempat kerja, jadi aku memutuskan untuk bertanya ke kakak-kakak yang lebih senior daripada aku. Karena kebetulan juga di tempat kerja aku ini ada yang namanya Yani ataupun Kak Yani. Kita panggilnya Kak Yani karena dia lebih tua daripada aku.
Oke teman-teman, jadi setelah itu aku bertanya ke kakak senior dan aku bagi tahu sebenarnya apa sih kata Yani itu, kenapa dia selalu menyebutkan Kak Yani gitu teman-teman. Dan ternyata senior aku ini menertawakan aku. Dan kebetulan senior aku ini juga orang Indonesia dan dia menertawakan aku. Yani itu bukan orang. Dan ternyata Yani yang maksudnya bos aku ini ketika meeting itu maksudnya adalah yang ini. Jadi maksudnya itu, yang ini harus begini, yang ini seharusnya begitu. Jadi bukan Kak Yani yang dia maksud ya teman-teman. Sobat teman-teman yang nantinya mungkin pertama kali bekerja ke Malaysia, kalau kalian mendengarkan kata Yani itu, kalian jangan bingung, artinya itu ialah yang ini. Jadi itu menjadi pengalaman aku yang menurut aku itu lumayan membuat aku bingung. Dan untungnya teman-teman, di tempat kerja aku itu ada kakak yang senior. Bayangin aja kalau tidak ada kakak yang senior, itu kalau kita sesama budak baru ataupun pekerja-pekerja yang baru, bayangin aja sampai kapan aku confused ataupun bingung dengan kata Yani ini ataupun yang artinya yang ini. Untuk kata yang ketiga yang membuat aku bingung yaitu kata beranak. Jadi teman-teman, pertama kali aku mendengar kata beranak ini dari orang Melayu. Jadi kakak yang Melayu ini bagi tahu bahwa ada seorang pekerja yang sedang melahirkan, tetapi dia bagi tahu kalau kakak ini sedang beranak. Jadi aku tuh terkejut ya teman-teman, kenapa beranak? Sedangkan di Indonesia untuk kata beranak ini dominan digunakan untuk binatang ya teman-teman. Aku juga sedikit komplain ke kakak ini ketika dia menyebutkan kalau salah satu pekerja ini sedang melahirkan tetapi dia menyebutnya beranak. Jadi aku langsung bilang ke kakak ini, kenapa menyebutnya beranak? Sedangkan beranak itu kan lebih dominan ke binatang, tetapi kakak ini menyebutkan ataupun bagi tahu di Malaysia itu memang kita cakap beranak itu hal yang biasa. Tetapi lama-kelamaan kata beranak ini memang udah lumayan jarang sih digunakan. Tetapi mereka menggunakan kata beranak ataupun untuk melahirkan, mereka menggunakan kata melahirkan ataupun bersalin. Jadi pertama kali aku mendengarkan kata beranak untuk manusia ataupun untuk pekerja, aku tuh terkejut dan juga aku tuh tidak terima karena untuk kata beranak ini dominan untuk binatang ataupun untuk hewan teman-teman. Tetapi dulu pertama kali aku nyampe di Malaysia, jadi aku mendengarkan kata beranak dan aku komplain kalau itu untuk binatang, mereka itu menyebutnya bahwa kata beranak ini juga biasa digunakan di Malaysia. Tetapi kalau teman-teman mungkin tidak setuju dengan perkataan aku ataupun kalau teman-teman mungkin merasa aku tuh salah, kalian boleh komen di bawah untuk kata beranak. Untuk kata yang keempat adalah mangga. Jadi teman-teman, kata mangga ini juga membuat aku bingung ataupun confused ketika pertama kali sampai di Malaysia. Jadi ceritanya itu ketika pertama kali sampai di Malaysia, agen itu menyebutkan ataupun bagi tahu kalau kita di rumah harus membeli mangga sendiri untuk loker di rumah, tempat penyimpanan barang berharga kita di rumah. Jadi katanya kita harus membeli mangga sendiri supaya lebih safety. Jadi aku itu bingung mangga, tapi aku tidak langsung bertanya teman-teman masa itu. Dan kemudian lanjut masuk di kilang ataupun di tempat kerja. Di sana juga mereka kasih tahu kalau untuk loker kita itu, loker penyimpanan bag ataupun tas kita di tempat kerja lebih baik menggunakan ataupun kita membeli mangga yang lain ataupun mangga sendiri. Jadi hal yang sama aku juga langsung bertanya ke kakak senior karena aku itu udah confused ataupun bingung. Jadi aku kasih tahu ke kakak senior kenapa orang di sini selalu menyuruh kita untuk membeli mangga. Sedangkan kita juga masih baru pertama kali datang. Jadi aku tuh confused di mana mau beli mangga, buah mangga. Yang ternyata buat mereka itu adalah untuk membeli gembok. Jadi aku tuh confused kenapa harus meletakkan mangga di dalam loker gitu ya teman-teman. Dan setelah itu kakak senior ini bagi tahu, setelah aku cerita tentang mangga-mangga ini teman-teman, kakak senior itu bagi tahu mangga itu maksudnya adalah kunci gembok. Use, dia cakap begitu teman-teman. Jadi aku itu bingung ya. Ternyata maksud mereka itu bukan buah mangga ya teman-teman, tetapi adalah gembok. Jadi saran aku buat teman-teman yang ada rencana mau datang ke Malaysia, khususnya yang mau bekerja di Malaysia, sebaiknya kalian belajar tentang bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia yang digunakan sehari-hari,
supaya kalian pun lebih senang untuk berkomunikasi di Malaysia. Dan ini juga menjadi salah satu alasan aku kenapa aku membuat video di channel YouTube aku, yaitu belajar tentang bahasa Malaysia ataupun belajar bahasa Melayu di Malaysia. Jadi aku langsung menyebutnya aja bahasa Malaysia supaya lebih singkat ataupun lebih simple teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman kenapa aku buat video belajar tentang bahasa Melayu di Malaysia ataupun bahasa Malaysia, supaya teman-teman yang pertama kali nantinya datang ke Malaysia kalian tidak bingung. Jadi bukan apa-apa ya teman-teman, aku buat video belajar bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Malaysia biar lebih simple. Jadi itu bukan apa-apa ya teman, tidak ada tujuan lain ataupun maksud lain. Jadi sesuai beberapa komentar yang mengatakan bahwa orang Melayu yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia itu dulunya adalah orang Indonesia yang datang dari Indonesia, ataupun yang katanya bahasa Melayu di Riau lebih baik daripada bahasa Melayu di Malaysia. Jadi itu di luar konteks ya teman-teman. Kalau untuk sejarah kedatangan orang Melayu di Malaysia itu di luar konteks. Yang aku ajarkan ini adalah supaya orang-orang ataupun teman-teman yang mau datang ke Malaysia, khususnya yang mau bekerja ke Malaysia itu tidak confused. Jadi bisa belajar, at least belajar bahasa yang digunakan sehari-hari, sehingga teman-teman yang mau datang ke Malaysia tidak bingung seperti aku pertama kali datang ke Malaysia. Jujur aja aku banyak bingung dengan bahasa-bahasa di Malaysia. So jelas ya teman-teman, di sini tujuan aku jelas hanya untuk mengajarkan ataupun supaya memudahkan teman-teman yang nantinya datang ke Malaysia supaya lebih mudah untuk berkomunikasi. Jadi itu dia bahasa Melayu Malaysia ataupun bahasa Malaysia yang membuat aku dulu confused ataupun bingung pertama kali mendengarkan kata-kata tersebut. So sekian video hari ini, semoga video ini bermanfaat, dan buat teman-teman aku berharap semoga teman-teman selalu berpikir yang positif. So sekian video hari ini, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, dan juga subscribe, dan juga share ke sosial media kalian karena subscribe itu gratis. So sekian video hari ini, see you next video, bye bye.